Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hastuti. Saya dari kelompok 10. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin materi yang akan saya tampilkan pada PPT saya di belakang layar saya ini. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin dalam materi saya. Yang pertama, pengertian life skill. Nah, life skill atau kecakapan hidup itu sendiri merupakan suatu orientasi pendidikan yang mensinergikan mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan oleh seseorang dimanapun mereka bekerja atau tidaknya seseorang dan apapun profesinya. Kecakapan hidup dalam kurung life skill adalah kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara efektif dalam mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Baiklah, memasuki poin kedua yaitu konsep dasar life skill. Yang pertama, General Life Skill atau GLS. 1. Kecakapan mengenal diri atau personal skill. 2. Kecakapan berpikir rasional atau thinking skill. 3. Kecakapan sosial atau social skill. Kemudian Specific Life Skill atau SLS. 1. Kecakapan akademik atau kemampuan berpikir ilmiah, academic skill. 2. Kecakapan vokasional atau kemampuan kejuruan, disebut juga vocational skill. Baik, poin ketiga yaitu tujuan dan manfaat life skill. Dapat dilihat dari PPT yang sudah saya tampilkan. Di sini ada 3 tujuan dan manfaat dari life skill. Yang pertama, mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga mereka cakap bekerja atau cakap hidup dan mampu memecahkan masalah hidup sehari-hari. Yang kedua, memberikan kesempatan pada sekolah atau madrasah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel. Dan yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah atau madrasah. Baik, masuk ke dalam poin terakhir yaitu poin keempat, muatan pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup. Yang pertama, kemampuan membaca dan menulis secara fleksibel. Yang kedua, kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah. Yang ketiga, kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi. Dan yang keempat, kemampuan untuk mengintegrasikan dengan sosio-religius bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Anggraini. Di sini saya akan membahas materi kedua tentang konsep pendidikan, di mana konsep ini memiliki pengertian menurut KBBI, yaitu adalah suatu rancangan. Jadi selain itu juga konsep juga dapat diartikan bahwasan adanya suatu ide atau pengertian yang diabstraksikan atau juga suatu dalam proses tersebut. Kata konsep ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, di mana konsep ini yaitu konsep yang berarti bagan atau gagasan, rencana, pandangan ataupun cita-cita di dalam pikiran tersebut. Selanjutnya yaitu kita juga akan membahas tentang belajar seumur hidup, di mana belajar seumur hidup ini memiliki pengertian adalah yaitu belajar terus-menerus dan berkesinambung, yaitu dari buayan sampai akhir hayat. Di sini sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Oleh karena itu, setiap fase perkembangannya juga masing-masing individu harus dilalui dengan adanya suatu belajar agar dapat memenuhi suatu ilmu pengetahuan ataupun skill yang ada pada diri masing-masing. Ada suatu hadis yang mengajarkan tentang belajar seumur hidup, yang dimana bunyi hadis tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim, utlubu ilma minal mahdi ilal lahd. Artinya, dia tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Jadi di dalam hadis ini juga membahas tentang bahwa kita harus dituntut atau wajib dalam menuntut ilmu, baik itu sejak kecil sampai pun dewasa, karena ilmu tersebut sangat penting bagi diri kita sendiri. Jadi dalam perspektif Islam, seumur hidup itu sebenarnya dirancang oleh Nabi Muhammad SAW yang beratusan dulu, di mana dia bahwa belajar seumur hidup itu adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia.
Yang sebagaimana juga ada yang bersabda, yaitu sebagai sabda Rasulullah SAW, mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Abdi Ibar, di mana di dalam hadis ini juga kita pahami bahwa menuntut ilmu itu sangat wajib bagi diri kita sendiri, bahwa aktivitas belajar selanjutnya ada juga di mana adanya suatu tujuan pendidikan seumur hidup. Ada dua tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup, yaitu yang pertama adanya suatu pengembangan potensi kepribadian manusia tersebut sesuai dengan kuadrat dan hakikatnya, di mana seluruh aspek pembawaannya yang seoptimal mungkin atau serempurna mungkin, sehingga secara potensial keseluruhan potensi manusia ini diisi oleh kebutuhan agar berkembang secara wajar. Yang kedua, adanya suatu dengan mengingatkan proses pertumbuhan perkembangan kepribadian manusia bersifat yang hidup dan dinamis, maka pendidikan ini wajib belajar dan berlangsung selama manusia hidup. Di dalam undang-undang juga menerapkan, di mana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menegaskan tentang pendidikan seumur hidup, yang dimana dimukakan oleh pasal 10 ayat 1 yang berbunyi penyelenggaraan pendidik dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Di dalam jalur pendidikan luar sekolah ini ada hal termasuk di dalam pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga biasanya bagian dari seluruh pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga tersebut. Di sini dapat memberikan bahwa keyakinan baik itu di dalam agama, nilai budaya ataupun nilai moral dan keterampilan yang diterapkan oleh keluarga tersebut. Juga ada dasar pendidikan seumur hidup bertitik tolak atas keyakinan bahwa proses pendidikan ini dapat berlangsung selama manusia tersebut hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sesungguhnya Islam juga menghargai ilmu pengetahuan dan wajib seluruh umat Islam untuk mempelajari. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup, di mana pendidikan seumur hidup ini atau disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang tidak ada henti-hentinya, di mana hingga individu menjadi suatu dewasa tersebut, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat ini menjadikan suatu semakin tinggi oleh individu tersebut, karena manusia terus-menerus menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara wajar di lingkungan tersebut. Masyarakat yang selalu berubah, di mana hal-hal yang menyebabkan adanya suatu dan kemungkinan keadaan seperti itu adalah terjadinya majunya ilmu teknologi. Di sini majunya teknologi, dalam majunya ilmu teknologi ini maka pendidikan tersebut akan berlomba-lomba dalam mengetahui dan semakin mudah kita untuk mendalamkan ilmu pendidikan. Yang kedua, adanya suatu produk bagi mereka yang menggunakan alat kerja yang berbasis teknologi. Semakin berkembangnya pendidikan, maka teknologi akan berpengaruh kepada baik itu pekerjaan maupun pendidikan. Di sini dalam hal bekerja pun teknologi berperan penting dalam kerja membuat produk tersebut, karena maka dibutuhkanlah tersebut skill atau ilmu pengetahuan tentang bagaimana basis teknologi ini yang menggunakan alat kerja tersebut. Yang ketiga, adanya perubahan sosial sebagai dampak majunya ilmu teknologi. Di sini perubahan sosial itu memiliki baik itu dampak negatif maupun positif. Yang